balari kancang, sakaca kapatabang, mesin mandaru mengalahkan deru-debu. Assalamualaikum nusana kasadonyo. Bali sehat-sehat. Mudah-mudahan sehat nusana kasadonyo yo. Apa kabarnya? Lain nak main di sini nusana. Itu aja tuh. Oke. Giko Bang Tom. Asal nama Tommy Bolin go dari mana Bang Tom? Kok sampai Bolin? Coba Bang Tom tarang biar kawan tahu kan. Oh itu ya. Jadi nama Tommy Bolin kok sebenarnya itu bukan nama panggung tuh. Tapi itu sebenarnya nama asli yang dia orang tua Ambo dari ketek dari lahir. Nah, jadi mungkin awak orang-orang Minang lah, mungkin apalagi waktu di SD dulu kan, waktu sekolah dulu, pas guru ma absen tuh, oh Tommy Bolin, langsung orang Tagalog dek menceliak badan wak Bolin kan, bule. Jadi di sini nama koko agak unik lah. Cuman dari segi nama koko, tentu ambo dek lah gadang koko, ambo bertanya ke orang tua, apa mak sebenarnya nama ambo koko Tommy Bolin. Jadi baca cerita lah orang tua ambo dulu. Sebenarnya nama ambo koko waktu lah iya indak Tommy Bolin dah. Jadi nama ambo koko dia dulu Romi Aulia. Cuman orang-orang tua di lingkungan Kurai Bukit Tinggi, ambo dek lahir di lingkungan Kurai Bukit Tinggi, orang-orang tua membau ambo ko jo Bulin. Bulin ko artinya mungkin orang Kurai asli Bukit Tinggi tahu tuh arti Bulin. Ali tahu dan sana arti Bulin. Bulin itu artinya bule kalau bahasa Kurai Bukit Tinggi. Jadi dek badan ambo bule dulu dia dipanggil lah ambo ko jo orang-orang tua ko namanya Bulin. Tindak si Romi dah. Lah berjalan waktu tarui bulin-bulin jo orang membau. Nah akhirnya umur 3 bulan ambo dapat penyakit dilihat do tumbuh semacam gondok lah sakadang telu itiak. Jadi menurut dulu kita kan di zaman tahun 70-an 80 itu kepercayaan daerah masih tinggi terhadap namo kok. Jadi nama ambo koko di katuan orang-orang tua ke orang tua ambo bahwasannya ndak cocok nama Romi Aulia go si Bulin go dah ya. Jadi rancaknya kata orang tua ambo. Itu contohnya lah do penyakit di dapet dianya. Untuk itu dek nama ko ndak cocok agiah mianlah nama go si Bulin ya jan si Romi li tu kan. Kebetulan ado dulu anak-anak bujang waktu zaman nambo ketek tu, jadi ada anak angke apa ambo itu semacam anak gaul lah di zamannya dulu tahun 80-an. Inyo kocok main ke pasarnya hobi musik. Jadi inyo pulang dari pasar dulu membawa poster namanya ada poster gitaris dari salah satu grup band ternama di luar negeri itu namanya Deep Purple. Itu tuh gitarisnya namanya Tommy Bolin. Nah Tommy Bolin kok dia giahnya lah poster kok kayak kapa ambo. Om nih, tuka jo namo si Bolin ko jo mah Tommy Bolin. Sebab di siko ko kan di Bukit Tinggi orang Kurai nyebutnya Bolin. Nah di luar negeri ya dulu Bolin kok mah Tommy Bolin. Dek apa ambo tertarik jo namo kok akhirnya bahasa suan lah jo pandape ninia mama tambah orang-orang tuang ke gaya ambo dulu tu untuk menuka jo Tommy Bolin. Nah langsung lah hari itu tuh orang tua ambo mau ubah akte kelahiran dia lah nama ambo Tommy Bolin dan alhamdulillah disuaknya penyakit ambo ko gondok tu pacah dan jubek kampuang itu di Sungai Pua dulu ambo pai berubek dibawa kedua orang tua ambo. Di sinalah sejarahnya nama Tommy Bolin loh. Nah, kalau dapet nama Tommy Bolin sampai akhirnya Bang Tom memakai nama Tommy Bolin ko sebagai nama panggung. Bang Tom dek seniman hip hop ibaratnya begitu kan. Awal mula Bang Tom mengenal hip hop dulu. Baasis ko sampai tertarik Bang Tom hip hop sampai makai nama Tommy Bolin sebagai hip hop Minang kan atau bisa diceritakan. Itulah ceritanya yang Kak Tommy Bolin sampaikan bahwasannya pertama mengenal hip hop waktu itu tuh ambo tahun 88 enggak salah ambo kelas 3 SD.
Jadi kelas 3 SD itu tuh dulu ambo kan jiwa seni kolahado. Istilahnya kalau zaman-zaman itu ketek dulu tuh ambo orangnya MPO kan. MPO tuh menarik perhatian orang, suka dilirik gitu aja. Jadi kadang ambo agi-agi aksi dah kayak keramaian, kayak menari lah, kayak gitulah menyanyi sembarang tuduh saya. Akhirnya dicaliaknya dari guru kesenian SD koko, ambo dimbaunya Tommy Bolin ya. Ambo habis suak kondak kita ditawarkan jo pemerintah kota Bukit Tinggi untuk mengisi acara di Medan Bapaneh. Di kebun binatang tuh dulu ada Medan Bapaneh itu sampai panggung gitu. Dulu tuh Bang Tom ya. Para pengunjung jam gadang untuk maduakan pagelaran-pagelaran seni di Medan Bapaneh tuh. Jadi kelas 3 SD itu ambo tapi lihat untuk ikut misi acara dengan kategori menari go. Menari. Nah, menari itu tuh ambo diiringi jo lagu. Judul lagunya dulu tuh Lari Pagi judulnya. Ambo tertarik mendengar lagu tuh, ya bu, ambo ikut bu. Jadi dipilih ambo dulu kira-kira balapan tuh 8 orang, ampe pasang, ampe cowok, ampe cewek. Jadi pasang-pasangan. Dilatih lah dulu jo anak guru ambo, kakak kelas dulu. Anaknya kelas 6 SD, ambo dulu kelas 3 SD. Akhirnya mendengar lagu koko, dengar lagu Lari Pagi koko, ambo tertarik. Semangat dan akhirnya ambo semangat ikut gerak nada aku dan tampillah pertama kali kelas 3 SD itu di Medan Bapaneh. Nah, mungkin di sinan dari lirik Lari Pagi itu ambo terkesannya jo lirik yang pas tibu di sikwa. Badan sehat, jiwa kuat, ayo berlari pagi, ayo lari-lari, sehatkan jasmani, jiwa pun berseri. Kayak gitulah judul lagunya. Berarti Bang Tom mengenal hip hop kok dari dance dulu ya? Dari dance dulu, dari dance. Kalau itulah zaman dulu tuh. Sampai akhir Bang Tom memfokuskan ke jadi rapper lah. Mengenal lah dunia lah Bang Tom dewasa lah ibaratnya. Fokus jadi artis itu gitu. Oh, fokusnya jadi Bahkan sampai ke rapper dari dancer dulu bahas itu. Nah, akhirnya kelas 3 SD itu tuh ambo kok lah kelas 3 SD lah sibuk lo main-main mengalasau lah kan. Jadi SMP mulailah mendengar lagu rap gue lah. Lagu rap tapi dari luar negeri. Dr. Alban, Is My Life judul lagunya. Milli Vanilli, itu Vanilla Ice. Jadi mulai mendengar lagu itu akhirnya mbo ikut lambo perpisahan waktu itu tuh perpisahan kelas 3 SMP. Tapi masih dance juga baru. Masih dance hip hop ya. Dengan makai lagu Is My Life Dr. Alban. Sik. Nah, dati ambo taruh ikut saya taruh. Akhirnya gabuang sampai ambo ke Pasate, gabuang jo anak tukang semer. Dulu anak tukang semer ku hobi hip hop. Tapi dulu anak rap tuh disabui kalau la pandai wak dance hip hop kan. Nah, itulah anak rap disabui. Beda juga nih. Kini anak rap tuh memang nyanyi kan. Kalau dulu tuh anak rap tuh lah bisa sih patah-patah stick model wah. Lah anak rap sabui orang tuh. Jadi dari sinan itulah ambo taruh kembangkan ikut kompetisi rap lah ambo taruh go. Di Sumatera Barat dari Padang Pariaman, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Payakumbuh sampai ke Solo itu aktif ambo ikut kompetisi rap tuh dalam acara festival namanya. Dia ambo ikut taruh mendengar lagu rap saya taruh waktu SMA mulailah keluar lagu rapper Indonesia lah tahun 90-an 96 96 lah. Si ada rapper pertama untuk mendengar Indonesia. Dulu tuh sabananya waktu SMP tuh ada Farid Arja tuh. Farid Arja. Iya. Jadi Farid Arja kok ambu suka cilik lagunya. Ada lirikan lagunya SOS. Datu ada lo lagunya dulu tuh judulnya Jika Bumi Dikali Terus dikali di mana kita sampai di rumah sakit jiwa. Itu ambo tertarik mendengar gaya-gaya Farid Arja ke badannya bonsor lo kan. Sampai kini kadang-kadang bertemu ketemu orang Farid Arja ambo kan. Jadi ambo Tommy Bolin ya. Farid Arja kok ibaratnya influence Bang Tom juga lah sampai jadi Tommy Bolin. Selain itu tuh selain Farid Arja masuk Farid Arja tiba SMA tuh lah kelas 2 kelas 3 tapukau ambo jo sosok yang paten gua menurut ambo kan rapper Indonesia Iwake namanya. Iwaka. Itu memang terpana-pana bebas
Lepas. Ya, Iya. bebas, lepas. Lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayangku, melayangnya. Mendengar lagu itu, itu paten puluh go rapper Indonesia dan waktu di Farid Arja ambo ndak menemukan full album rap. Iya. Nah, Nyo ada apa? Ada pop. Cuman ada beberapa lagu di selip-selipnya rap waktu Iya. di Farid Arja. Nah, di Iwaka itu fan berat mana ke Iwaka dulu kan. Lagian Iwaka kuku hebat rapper, nyo pun hebat lo popping tuh. Dance hip hop punya. Paten Iwaka. Jadi iya. zaman ambo dulu tuh kalau ndak bisa dance hip hop, lu bisa dikatakan rap lah. Oke. Nah, kini kan awal mula belajar kan Bang Tom sabut tadi tu dari SD Bang Tom. Iya. Dan gitu lah, Bang Tom lah sampai kini mencibu membuat lagu surang, ya kan? Awak tanya kini panggung pertama Bang Tom di mana tu? Lah panggung profesional beratnya. Sebelum lah jadi itu. artis gitu tu. Oke, jadi setelah ambo main di dance hip hop go tarui, jadi ambo pengen lo nge-rap. Jadi zaman ambo tuh pas tahun 96 sampai 97 ambo lah kuliah, itu tuh ambo pengen nge-rap sebenarnya nyanyi rap go. Lah kedua lo kironyo rapper baru namanya Bagindo. Bagindo kurang Bukit Tinggi merantau ke Jakarta. Oh, Kironyo merantau, ah. jadi rappernya di Jakarta. Apa nomor rapnya di Jakarta Bang Tom? Bagindo. Bagindo memang makai namanya sendiri Bagindo kan. Jadi judul lagunya dulu tuh Pulang Kampuang. Denai pulang kampuang dah, kangen ayah bundo dah, Oh. warui awak lita dah, minta tambua cie dah. Awak pulang kampung dah, kangen ayah bunda dah. Awak sedang lapar dah, nasi tambah cie dah. Dari Bagindo tu. Dari Bagindo. Kurang Bukit Nah, Tinggi. jadi ambo berpikir kan waktu dulu tuh ambo ingin pengen rapper-rapper di kampuang di Bukit Tinggi, di Sumatera Barat. Cimee orang awak aku kan tabah aku kan. Ya, lah iste. Jadi wak pakai bahasa Indonesia aku dulu menyanyi jo apalagi komunikasi antara wak sama wak kan cimee itu. Iya, iya. Ala bilolo kawan makan dodol tuh kan. Kan itu yang panik wak cari Iya, iya, iya. keadaan zaman dulu Iya. tuh. Dan sama aja gini wak. Malaysia denye ya. Gue di Bukit Tinggi Sumatera Barat insya Allah mana-mana dia Iya. kena cimee Iya, sik. Apalagi lo pakai bahasa Inggris dulu tuh kan. Boleh. Karena tabah cimee dulu tuh. Jadi ambo tapi kia Bagindo ko nge-rap pakai bahasa Minang. Kalau awak baylo rap di kampuang ko pakai bahasa Minang siang ka mencimee wak lai. Oh, iya, iya. Tentu abalian kinyo. Sah. Bahasa kawan awak pakai mah bahasa awak sendiri tak manga kawan-kawan cimee. Jadi akhirnya ko tahun 99 tahun 2000 ambo panik dulu baca rap go tak kan. Sementara kalau dipelajari rap go yang bahasa Inggrisnya kok bahasa slangnya ngiri-ngiri kan. Tentu repetannya capek lo, payah wak martian. Jadi how tutorial kan ndak do mode-mode kini lagi awak cara rap ikut segala macam lagi kalau dulu tuh payah. Jadi akhirnya awak ndak petah semangat, wak cibu aja bebek lirik dulu. Soalnya wak ndak pandai main musik kan, pandai main musik. Dan tuh kawan-kawan banyak yang pandai main musik tapi genrenya beda-beda. Banyak yang aliran rock, metal, jadi Ya. payah juga membuat musik-musik hip hop dulu untuk di kampung Bukit Tinggi. Nah akhirnya awak nak patah semangat, awak cari ide, bahwa bisa rap, jo musik. Akhirnya awak carilah lagu-lagu yang tanpa vokal, tapi yang musiknya kok khusus musik saya instrumen aja. Jadi awak cari yang instrumennya kan cocok jo gaya-gaya awak. Jadi misalnya bertemu musik yang tak ada vokalnya, langsung wak masuk lirik-lirik wak tadi. Nah, Gitu. panggung pertama tadi Bang Tom, alun tajawet di Bang Tom leh. Ah, Panggung pertama tadi itu Bang Tom membuat lagu surang atau lagu urang dan di ma tempeknya gitu. nah panggung pertama tuh sabananya lah yang wak menyanyi rap gua. Ndak doa pakai lagu-lagu apa dah, lagu-lagu orang. Dan itu tuh ya wak namanya tuh sampai di situlah dikatakan rapper sembarang tuduh dulu. Kok ceritanya. Jadi ada dulu tahun 2002. Tahun 2002 ambo wisuda kuliah tuh kan. Ada DJ datang ke Bukit Tinggi itu live di Muko Jam Gadang dia teh foto tuh live-nya atau
Gadang lah. Jadi di Apte Hoto Gadang itu ada duitnya panggung langsung ada DJ. Jadi dulu kan ambo setelan ambo kalah dari dulu aja hip hop kan. Jadi dek menceli ambo menonton acara itu dipanggilannya ambo di DJ kok. Bro tuh lu anak rap ya? Tanya. Iya bro tuh kan. Emang kenapa ya bro tanya? Lu bisa nge-rap enggak tanya? Langsung saya katakan bisa kata kan. Ya oke deh gue punya beat nih. Lu coba nge-rap. Jadi wah di jam Gadang tuh orang rame nonton. Jadi dia mental awak sembarang tuduh saya kok kan, yang penting awak ateh nemu rap, awak tampil tuh. Jadi awak ambil mic, di duitnya lah beat, awak beda nge-rap sinan, awak pakai saya pakai bahasa sembarang tuduh lah tibunya, yang penting awak enjoy. Yang tak kena di kepala awak sabui, yang penting masuk ke beatnya kan. Itu panggung pertama atau akhirnya orang waktu nonton tuh, Bayo si Tommy lah bisa lah nyanyi rap ini dulu dance-nya tuh kan. Itulah awal pertama ambo panggung nge-rap, yang nyanyi rap, tapi ndak do pakai lagu-lagu sia apa yang tak kena di pikiran ambo aja ambo lantunkan melalui beat yang gage DJ kok. Oh, berarti mang ya panggung pertama Bantom langsung ibaratnya kan di jalanan tuh, tapi umum Di jalanan, tuh. tampil Lagu pun Odol. sembarang tuduh kan. Maksudnya ibaratnya lagu sendiri lah. Lagu sendiri yang Ya. ada di kepala langsung explore, langsung gugah Ah. kan. Wah, sebelum membahas lagu-lagu Bantom gitu selama Bantom kini kan lah banyak lagu go. Lah beralbum Bantom? Alhamdulillah kalau album 1 indie, 2 album label, berarti lah 3 dan tambah kini lah di YouTube itu 2 lagu. Nah, sebelum kawan-kawan kau penasaran kau, si pengalaman Bantom sama mau jadi rapper Minang kau kah? Pengalaman yang unik gitu Soalnya kan kalau gitu. anak band kan nampak tuh, contoh anak band cewek kok banyak tiba tiba di hip hop kok lo caranya kok. Pengalaman yang unik gue lah selama manggung ya. Ya, sama manggung di pun gitu. Jadi pengalaman yang unik gue yang pertama ambo itu pernah dapet tawaran. Biasanya ambo dapet tawaran yuk rap Tom. Yo ambo pakai lagu rap ambo, tuh ambo rap ditonton dengan oleh para penonton yang telah diundang. Kini kok beda. Ambo dapet tawaran itu manggung tapi dalam bentuk teater. Nah, ambo tuh dalam bentuk teater tuh cuman 2 lagu yang ambo tampilkan lagu dari ambo sendiri. Yang lainnya ambo harus nge-rap itu seorang tokoh budayawan Minang, Makati namanya. Jadi Makati itu berpantun ambo rap. Jadi rap berbalas pantun namanya. Itu tuh adalah sesuatu yang ambo rasa hal yang unik bana selama penampilan ambo. Oh, itu salah satunya Bantom ya. Nah, kalau untuk momen yang kau warna selama Bantom menitis karir di Siko sebagai hip hop rapper lah kan. Iya. Yang pengalaman itu yang paling Bantom ingat. Contohnya mesti pengalaman itu yang gak nyeleneh atau yang pahit atau persaingannya pokoknya yang momen paling Bantom ingat sama Bantom berkarir jadi rapper Minang kok. Oke, jadi bagilah cak dulu nak. Belia. Nyodo 2 kok. Selama berkarir di dance hip hop, Sik. ada lo kok. Yang pengalaman yang agak pahit tapi manis. Itulah dulu. Yang dari dancer hip hop lah ya. Ya, dari nge-rap lah. Dari nge-rap lah. Bila aja. Dari nge-rap lah. Jadi waktu ambola keluar album pertama, album label. Jadi tawaran banyak. Jadi ambo main ke kampung-kampung. Nah, mungkin koko doa ambo juga dulu kan. Ya Allah, mudah-mudahan bisa juga lah waktu itu ambo pergi ke Jakarta, ambo mencari orang manggung di Kambangan ya Teoto itu langsung keluar alat-alat DJ-nya. Tentai belnya langsung jalan band di sini orang manggung. Dan waktu itu apa doa tahun 2000 tuh ya Allah, mudah-mudahan bisa lo awak manggung DT auto model tapi di kampung awak di Sumatera Barat. Jadi manggung lah kok ke kampung-kampung. Dapat tawaran alhamdulillah doa dijabah dapat tawaran kan. Ada suatu peristiwa koko yang pahit tapi manis menurut ambo. Koko pengalaman go sampai kini tak kena-kena kan. Yang pertama waktu itu ambo ada manggung itu di daerah Pasaman lah, di salah satu daerah Pasaman. Jadi waktu itu
Namu ambo lah naik bintang tamu pemilihan rapper Minang kayak gitu. Jadi acara aku memang wah rami penontonnya. Panggungnya panggung gadang juga tuh, panggung rijing. Jadi waktu itu tuh ada suatu jadwal yang lah dipastian kiranya berubah total. Jadi panitia hari itu panik untuk mengurus acara bisuaknya. Bahkan pada malam hari itu setelah ambo manggung itu jam 1 malam, biasanya ambo manggung lah dapet kamar penginapan. Tapi pas waktu itu acara itu tuh panitia sadonya ndak do ditampe. Bahkan ambo pun bingung waktu itu tuh. Kama pergi lalu. Akhirnya panitia menemui ambo, maaf Tommy Bolin ya. Kami kini dapat masalah adus yang kami urus dan panitia harus menyelesaikan sama lama-lama riko ya. Jadi kami nak sempat mencarian tempat penginapan baar rencaknya Tommy Bolin ya kan. Nah, ambo dek menceliak keadaan yang genting hari itu dan ambo pun ndak pengen pula panitia panik, ambo panik. Jadi ambo minta aja, ada ndak kin saruang tak kan? Panitia takkan tercengang, tu apa kin saruang Pak Tom? Ambo butuh kain saruang cie aja tu kan. Jadi di mana Pak Tommy Bolin lalu ambo lalu malam ko alhamdulillah dapat kawan koko istilahnya pekerja kasar lah tibonya untuk membuka-buka panggung. memasang-masang rijing. Nah, Ya. ambo nanti lalu di bawah panggung rijing aja jo kawan ambo ko tu. Laki panggung koko selesai dibongkar. Selesai lah dulu karajo panitia insyaallah mudah-mudahan lancar kasadonya. Nah, alhamdulillah jam 1 malam sampai pagi ambo lalu jukin saruang di bawah tenda rijing tempe ambo manggung itu. Itulah sesuatu pengalaman yang rasanya mungkin pahit tapi alhamdulillah manis. Alhamdulillah ambo ndak tahu 3 bulan siap itu ambo dapat tawaran manggung di Pekanbaru. Alhamdulillah ambo dia bintang hotel bintang 5 untuk penginapan. Mungkin ambo rasa itu adalah pengganti dari mungkin ambo waktu itu fair aja, rela aja di pun yo mendewa raminang gua yang kadipanian yang jele di bumi bijak situ langit dijunjung di ado tempe istirahat itu insyaallah diamankan yo. Penting aman-aman sih ya Bang Tom. Penting aman-aman sih penting salamai nampai barakai nanti tinggal lama dewa ketujuh dorang itu nudu.